gitu ya. Seperti beginilah saya paling ngeri itu mendengar kata gini nih, Amerika mengatakan begini. Indonesia akan dijadikan Palestina. Amerika menginginkan Indonesia akan dijadikan seperti Palestina. Coba bayangin kalimat itu. Itu kan menjebak sekali itu. Akhirnya karena saya merasa bahwa seperti ini kok meremehkan sekali gitu ya. Apa Pak perkataan saya? Saya bilang begini. Saya mengingatkan agar Indonesia itu meneruskan percobaan nuklir Bung Karno tahun 46. Saat itu Bung Karno sudah mencoba persenjataan nuklir. Tujuannya untuk apa? Bung Karno itu lebih paham, Pak. Makin kita diremehkan gitu kan, tidak punya apa-apa, makin seenaknya gitu ya. Walaupun saat itu emang ditentang oleh seluruh bangsa, Pak. Orang baru merdeka kok mau bikin nuklir, persenjataan nuklir gitu ya. Nah, makanya saya berpikir gini, emang saya juga tahu bahwa sepertinya kita itu masuk ke perjanjian untuk perang tidak menggunakan senjata nuklir gitu ya. Tapi percobaan itu ya boleh-boleh aja diteruskan gitu kan. Masalahnya bukan apa-apa. Dengan kata kalimat Amerika itu mengatakan Indonesia, artinya karena dia punya nuklir kan. Ya, kita nggak bisa Pak minta tolong ke Rusia. Coba bantu saya mengamankan negara saya. Karena lawan saya ada misalnya Amerika misalnya. Nah, terus ini lagi satu lagi siapa namanya? Israel gitu ya. Bahkan Israel dengan gagahnya dia mengatakan saya bikin Indonesia katanya, walaupun itu mitos atau isu-isu ya, karena mungkin juga Israel nggak ngomong seperti itu. Tapi kan kalimat-kalimat itu menyedihkan sekali Pak kalau kita nggak punya mental gitu ya. Seolah-olah cukup dibom aja. Emang saya akui Pak, dibom dengan bom nuklir itu radiasinya itu 100 kilo Pak, melingkar itu, digosong semua itu, gitu kan? Itu lebih ke cyber mungkin. Ya, tetapi saya pernah berpikir gini Pak, kalau itu kan nuklir udah jelas ya bom atom. Saya malah pernah berpikir pembuatan nuklir itu dengan radiasi matahari Pak. Coba bayangin, elemen matahari, sinar matahari dijadikan satu komponen, dijadikan sistem dijadikan radioaktif atau dijadikan sistem persenjataan gitu kan, dengan riset dan berbagai macam cara. Coba itu lebih parah Pak. Itu yang namanya radiasi matahari gitu kan, dengan radiasi bom atom itu lebih parah lagi. Satu negara dengan radiasinya matahari itu hangus semua gitu kan. Nah mungkin kita orang Indonesia ya, kita harus berpikir juga, kita sebenarnya Indonesia tuh nggak suka perang itu. Karena apa? Kita udah banyak belajar dari zaman Majapahit, kita tukang perang gitu kan, sampai karena nggak ada perang Indonesia nih, akhirnya apa? Jiwa perangnya itu keluar dengan cara apa? Tawuran Pak, gitu ya, antar kampung lah. Nah karena memang jiwa perang yang tidak tersalurkan. Nah tapi itu tidak tahu penting untuk saya. Yang saya pentingkan di situ adalah cobalah bahwa sepertinya kita itu negara yang nggak pernah kalah Pak, nggak mau kalah dengan negara lain. Pakai itu kalimat itu, pakai kalimat Majapahit gitu kan, pakai kalimat raja-raja gitu kan. Orang Belanda dengan enaknya mengatakan kita dijajah, tanya ke raja-raja. Si perampok itu mempatok-patok teritori saya, bukan begitu, beda ya. Ini pembicaraan khusus Indonesia ya, yang untuk berpikiran positif ke depan, bukan saya mau provokasi lah ya. Ini makanya saya nggak banyak referensi sekarang saya bisa baca semua dari Google Pak. Tapi untuk apa? Saya nggak perlu yang sudah hasil dari pikiran orang lain Pak. Saya lebih baik mengolah di pikiran kita, kedepannya kita mau bagaimana ya. Gitu ya. Oke, that's right guys. Baik, itulah tadi pengisi hari-hari kita, bersama, berpikir, ngobrol, mudah-mudahan menjadi nilai positif buat kita semua. Karena kalau ada perkataan atau ya, ini kan hanya sebuah
apa ya, sebuah pemikiran untuk menjadi Hipotesa lah, sebagai hipotesa aja. hipotesa